Sebenarnya nih, wah MP3 itu semestinya itu jadi ulama tuh. Wah, MP3, hard disk, buku. Karena dia bisa menampung yang lebih dari kita tampung. Tapi dia nggak mempunyai kemuliaan apapun, yaitu hard disk atau apalah. Kenapa? Karena itu ilmu, semua pengetahuan itu akan menghantarkanmu ke suatu perihal, yaitu adalah penerapan daripada ilmu itu yang dinamakan dengan akhlak. Akhlak adalah makna yang sangatlah luas. Banyak kita memahami akhlak artinya apa? Budi pekerti. Gimana maksudnya? Senyum. Kalau lewat depan orang nunduk, itu akhlak. Sebatas itu yang kau pahami tentang akhlak. Wow, akhlak itu sangat luas definisinya ya ikhwan. Ketika engkau berada sendirian, ada akhlaknya bagaimana engkau berada sendirian. Ada akhlak kepada Allah, ya kan? Kepada Allah engkau harus berakhlak. Ada akhlaknya kepada Allah. Ada akhlak kepada sesama. Juga ada akhlak kepada dirimu sendiri. Engkau harus berakhlak kepada dirimu, jangan lupa. Jangan engkau telantarkan dirimu itu, jangan engkau kurang ngajari dirimu. Jadi ada 3 ikhwan. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada diri kita, dan ada akhlak kepada sesama manusia yang lain. Nah, begitu ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Habibi rabbil alamin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم، وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهابي غني، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, limpahan hidayah dan taufiknya, hingga alhamdulillah di waktu yang mulia ini, sambil kita menunggu masuknya sholat asar, kita memanfaatkan waktu ini untuk beriktikaf dan juga mendengar kajian-kajian rohani. Dan semoga Allah Ta'ala tuliskan amal kita di sini di antara amal yang memudahkan kita untuk bisa masuk surga. Sebagaimana baginda Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan tempuhkan untuknya. Maksudnya dimudahkan jalan untuk ke surga. Nah, begitulah ya ikhwan.
Jadi memang perihal menuntut ilmu itu perihal yang sangat mulia. Dan baginda bersabda bahwasanya aku diutus sebagai muallimah, innama bu'itsu muallimah, membawa ilmu. Pernah baginda keluar dari rumah baginda dan melihat sahabatnya, satu kelompok yang berzikir dan satu kelompok yang mengkaji kajian. Maka baginda bersabda, kalian ini dalam kebaikan dan juga kalian dalam kebaikan. Keduanya baginda nilai semua adalah baik. Namun Nabi SAW akhirnya duduk dan nimbrung bersama orang-orang yang dalam kajian. Apakah ya Rasulullah, apakah mereka tidak baik? Enggak, mereka juga yang lain itu baik. Namun hanya saja aku diutus sebagai muallimah. Itulah sabab musabab, sebab nuzul kalau ditafsirkan. Kalau di hadis sababul hadis, sebab musababnya baginda mengutarakan itu, innama bu'itsu muallimah. Aku diutus sebagai guru, aku diutus sebagai pemberi ilmu, penyebar ilmu. Wahakata ikhwan. Dan ilmu itu adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda dalam hadisnya, nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi, kami tidak mewarisi dinar, emas ataupun dirham, perak. Kami hanya mewarisi ilmu, kata Rasulullah. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Maka barang siapa yang telah mendapatkan ilmu itu, sungguh ia telah mendapatkan bagian yang besar daripada warisan kami, kata Nabi SAW. Begitu ya ikhwan. Ilmu yang kita timba dari Rasulullah, yang kita ambil dari guru-guru kita yang bersanad sampai ke Rasulullah, apakah ilmu itu hanya sekedar ma'lumah, informasi belaka yang kita hafalkan kemudian kita utarakan, atau apa yang dimaksud dengan ilmu itu? Mari kita dengarkan Al-Imam Malik bin Anas ketika beliau belajar dari beberapa guru-guru beliau, dan juga perihal itu diriwayatkan oleh murid-muridnya Imam Malik. Mereka meriwayatkan daripada Imam Malik. Mereka berkata, sungguh aku belajar dari Imam Malik itu 20 tahun. 18 tahunnya aku gunakan untuk menimba akhlak dari beliau, dan 2 tahunnya aku gunakan untuk menimba ilmu hadis dari beliau. Ketika guruku itu Imam Malik itu wafat, maka aku menyesal. Tebak nyesalnya kenapa? Apakah karena waktu menimba ilmunya sedikit, cuma 2 tahun, sedangkan menimba akhlaknya kebanyakan 18 tahun? Enggak, bukan itu yang beliau sesali. Beliau berkata, aku menyesal. Kenapa engkau menyesal? Kalau seandainya aku tahu Imam Malik bakal wafat, maka sesungguhnya aku akan menjadikan 20 tahun itu semuanya untuk belajar akhlak. Padahal sudah berapa tahun? 18 tahun dia belajar akhlak. Tapi tetap nyesel, kalau bisa semuanya deh buat akhlak. Kenapa? Lah, ilmu hadisnya bagaimana? Beliau berkata, kalau ilmu hadis pun seandainya aku tidak mendapatkan dari Imam Malik, aku bisa menimbanya dari guru-guru yang lain. Tapi kalau akhlak, dari mana aku bisa dapatkan? Dari selain beliau? Nah, itulah yang menjadi sesalan beliau. Diriwayatkan cerita itu daripada Imam Syafi'i ketika wafat gurunya Imam Malik, wa ghairuh, dan lain sebagainya meriwayatkan. Nah, jadi warisan Rasulullah itu ya ikhwan, bukan hanya saja informasi yang ditransfer dari guru ke murid. Si guru memberitahu si murid, kemudian dihafalkan. Kemudian si murid itu menjadi guru, dia mentransfer informasi itu ke muridnya. Itu apakah itu artinya warisan Rasulullah? Enggak, bukan cuma itu. Lebih luas dari itu maknanya. Begitu. Dan lebih dalam makna warisan dari Nabi SAW itu. Nah, kalau kita melihat bagaimana ulama kita mengutarakan tentang perihal ilmu, ada seorang ulama Tinar, ulama Hadramut yang bernama Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Imam Haddad, sering kita dengar Ratib Haddad. Ini yang mengarang Ratib Haddad ini, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau berkata, ketika beliau membahas perihal ilmu akidah. Ilmu akidah itu termasuk ilmu yang rumit ya ikhwan dibahas. Perlu konsentrasi, perlu didasari ilmu logika, ilmu logiknya atau mantiknya harus kuat, baru bisa memahami ilmu akidah. Kemudian harus diasah
dengan banyak munadharah atau mujadalah li'ajlillah khair yani. Beliau berkata, enggak, kami mendapatkan hakikat dari ilmu tauhid itu bukan dengan banyak hafalan atau mengasah otak dengan ilmu logika, walaupun itu harus. Tapi kami mendapatkan hakikat daripada ilmu tauhid dengan apa? Beliau katakan kami mendapatkan itu dengan berdoa dan menangis di akhir malam. Nah, itu tuh kunci untuk mendapatkan hakikat daripada ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang tinggi, yang menguatkan iman, yang membuat imanmu kokoh, bukan hanya dengan informasi yang kau hafalkan, kaedah-kaedah pemikiran yang kau hafalkan, enggak. Kau enggak akan bisa mendapatkan hakikat daripada ilmu tauhid kalau hanya seandainya seperti itu. Kau perlu juga untuk benar-benar inkisar, benar-benar tadarru dan khudu' dan merendahkan dirimu di hadapan Allah di sepertiga malam terakhir. Dengan itu kami mendapatkan hakikat ilmu tauhid. Wahakala. Ini Imam Haddad. Ada seorang ulama juga katanya ilmu itu bukanlah dengan gil wagal, katanya berkata fulan. Nah, wahakala. Kalau kita pandang orang yang masya Allah hafal banyak pengetahuan nih, kalau dia nyebutin suatu masalah dengan referensi kitab-kitabnya, dalam kitab ini dikatakan halaman sekian, contohnya gitu. Ini masya Allah keren nih, ini luar biasa ilmunya. Apakah itu yang dimaksud dengan warisan Rasulullah? Menghafal nama halaman, menghafal nama kitab, menghafal nama-nama ulama. Warisan Rasulullah lebih luas dari itu ya ikhwan. Laisal ilmu bigil wagal wala bikathratil jidal. Bukan hanya menang selalu kalau berdebat. Ketika dia adu argumen, dia pasti menang karena banyak ilmunya. Enggak, bukan cuma itu. Bukan cuma itu yang diwarisi oleh Rasulullah SAW. Tapi baginda SAW mewariskan makna yang lebih tinggi lagi, yang lebih indah lagi. Ilmu yang ditanamkan di hati. Jadi ilmu itu akan membuahkan suatu sifat namanya khasyah. Apa khasyah itu adalah rasa takut kepada Allah. Oleh karena itu Allah Ta'ala menekankan bahwasanya yang dinamakan ulama itu adalah mereka yang mempunyai sifat khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu hanyalah mereka orang yang punya sifat khasyah yang dinamakan dengan ulama. Bukan yang banyak hafal kitab, atau yang walaupun bagus kalau banyak hafal kitab, iya, dan kita emang dianjurkan untuk menghafal banyak itu. Wah kata dulu ada beberapa guru kita, dia bertanya ke gurunya Sidi Muhammad Amin Asy-Shinqiti, bertanya kepada gurunya Sidi Muhammad Fal Asy-Shinqiti yang masya Allah luar biasa, ulama-ulama sono hafalannya luar biasa banyak. Dikatakan, wahai guru, akal manusia itu bisa menampung berapa kitab? Manusia bisa ngapalin berapa kitab? Sampai berapa gigabyte size-nya, storage-nya akal manusia? Berapa terabyte? Berapa kitab yang bisa masuk di akal manusia itu? Maka gurunya menjawab, akal manusia kalau seandainya dia benar-benar menggunakannya dan memanfaatkannya, dia bisa menghafal kitab sedunia. Nggak ada batasannya akal manusia. Makin ditaruh sesuatu di dalamnya makin luas, dan nggak akan penuh namanya akal manusia itu ikhwan. Dalam penelitian logik dikatakan manusia sampai sekarang dia hanya menggunakan 2% dari 100 akalnya. 98% masih kosong, banyak yang belum menggunakannya. Itu makanya memang kita ditekankan untuk menghafal kitab, menghafal ini, menghafal itu, dan engkau bisa menghafal semuanya. Akan dikatakan ada seorang ulama yang bernama Imam Al-Bulghini. Imam Al-Bulghini, masya Allah, orangnya pintar luar biasa. Sempat beliau itu diamanahin oleh seorang raja untuk menjaga library-nya, menjaga perpustakaannya. Sekian tahun beliau menjaga perpustakaan, mentertibkan kitab di situ dan membaca kitab-kitab. Suatu hari apa yang terjadi? Suatu hari perpustakaan punya si raja itu kebakar.
Padahal si raja itu demen mengkoreksi kitab, ngumpulin kitab, dan juga masya Allah juga mengkaji kitab-kitab yang langka dikoreksi sama dia, dan dijadikan Imam Al-Bulghini ini sebagai amanah, amin, pemegang amanat maktabah itu. Tapi apa yang terjadi? Datanglah Imam Al-Bulghini kepada si raja itu dan berkata, wahai raja, wahai yang mulia, jangan kau sedih. Siapkan untukku juru tulis yang jitu. Disiapkan beberapa orang pintar nulis cepat. Dan beliau mulai mendiktekan satu demi satu kitab. Kitab pertama kelar, kitab kedua kelar. Tidak lama kemudian semua perpustakaan itu kembali seperti semula. Dari mana? Dari hafalannya Imam Al-Bulghini. Jadi nggak tanggung ya. Yang dihafalin apaan? Perpustakaan semua dihafalin sama dia. Dia bisa mengembalikannya itu dari hafalannya. Begitu ya kawan. Ini ada beberapa guru-guru kita. Sebagian mengalami. Guru kita Sidi Muhammad Amin itu berkata, gurunya, guruku ini katanya kalau seandainya ilmu fikih sedunia hilang, lenyap, dia bisa mengembalikannya dari hafalannya. Fikih madzhab arba'ah, dia bisa mengembalikan dari hafalannya. Oke, poin yang kita tuju adalah ini semuanya masih kata pengantar ya ikhwan ya, yang menghantarkan kita untuk satu poin yang penting. Ngapalin kitab penting dan luar biasa, dan manusia diberikan kekuatan untuk itu. Begitu. Memahami juga luar biasa. Perlu kita belajar ilmu logik, ilmu logika, apalagi ilmu bahasa, dan memang ilmu bahasa itu adalah kunci dari segala ilmu. Berkata Imam Suyuti, aku mendapatkan semua ilmu yang macam-macam. Imam Suyuti, Imam Abdurrahman As-Suyuti, beliau pakar untuk semua ilmu, dan banyak beliau mengarang kitab. Tiap-tiap beliau mengarang kitab itu menjadi rujukan utama dalam fan yang beliau karang. Tapi ketika ditanya bagaimana engkau mendapatkan ilmu yang luas luar biasa ini, beliau menjawab, aku mendapatkan ilmu ini dengan aku menekuni ilmu bahasa. Itu kuncinya. Ilmu bahasa, ilmu bahasa Arab, begitu. Kuncinya di situ. Dan ilmu bahasa Arab juga luas ya ikhwan. Ilmu bahasa Arab ada 13 ilmu. Satu ilmu namanya nahu itu setengah mati kita mau belajar. Ilmu nahu itu ada 5 cabang ntar. Satu cabangnya aja masya Allah puluhan kitab engkau harus baca. Baru satu cabang, belum lagi masya Allah luas ilmu itu ikhwan. Tapi apakah sebatas itu yang diwarisi Rasulullah SAW? Oh tidak. Rasulullah SAW mewariskan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Semua itu hanya pengantar yang menghantarkanmu ke suatu poin yang mulia, yang mana itu adalah inti daripada warisan baginda. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh wa laysa bil agwali wa kathratil jidali. Itu kata Imam Abdurrahman bin Allah al-Faqih. Intisari daripada ilmu adalah sifat khasyah, rasa takut kepada Allah. Dan dengan itulah diketahui mereka para ulama, mereka yang punya khasyahnya. Dan bukanlah ilmu itu dengan banyak hafalan atau bisa mengutarakan ini atau itu, kata fulan. Bukan, itu hanya sampul, itu hanya kulit daripada ilmu itu. Lalu apa yang ada di dalam ilmu itu ikhwan? Ikhwan ini kalau seandainya warisan Rasulullah itu hanya berupa hafalan atau berupa ilmu yang kita ketahui kemudian kita salurkan. Sebenarnya nih, MP3 itu semestinya itu jadi ulama tuh. MP3, hard disk, buku. Karena dia bisa menampung yang lebih dari kita tampung. Tapi dia nggak mempunyai kemuliaan apapun, yaitu hard disk atau apalah. Kenapa? Karena itu ilmu, semua pengetahuan itu akan menghantarkanmu ke suatu perihal, yaitu adalah penerapan daripada ilmu itu yang dinamakan dengan akhlak. Akhlak adalah makna yang sangatlah luas. Banyak kita memahami akhlak artinya apa? Budi pekerti. Gimana maksudnya? Senyum. Kalau lewat depan orang nunduk. Itu akhlak. Sebatas itu yang kau pahami tentang akhlak. Akhlak itu sangat luas definisinya ya ikhwan. Ketika engkau berada sendirian, ada akhlaknya bagaimana engkau berada sendirian. Ada akhlak kepada Allah, ya kan? Kepada Allah engkau harus berakhlak. Ada akhlaknya kepada Allah, ada akhlak kepada sesama, juga ada akhlak kepada dirimu sendiri.
Engkau harus berakhlak kepada dirimu, jangan lupa. Jangan engkau telantarkan dirimu itu, jangan engkau kurang ngajari dirimu. Jadi ada 3 ya. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada diri kita, dan ada akhlak kepada sesama manusia yang lain. Nah, begitu ya kawan. Semua syariat, ya kalau kita lihat nih, dari awal sampai akhir, baik pun itu kalau bahasa kita yang belajar di SD dulu, ada hablum minan nas sama hablum minallah, kan ikatan sama manusia, ikatan sama Allah Ta'ala. Itu semua mengarah ke satu perihal, adalah akhlak. Bagaimana engkau berakhlak, bagaimana engkau memperbaiki budi pekertimu, baik pun dalam kesendirianmu ataupun dalam kebersamaanmu dengan yang lain, ataupun ketika engkau berdoa dengan Allah Ta'ala. Semua itu ada akhlaknya. Dari sini kita bisa memahami bagaimana baginda ketika mengutarakan hadis yang sangat luar biasa, ringkasan dari misi Rasulullah, dari risalahnya Rasulullah, dari misinya Rasulullah. Ringkasan dari misi Rasulullah adalah apa? Baginda bersabda dalam hadisnya, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Innama, apa arti innama? Dalam bahasa Arab namanya adatu hasr. Kalau dalam arti kita hanya, ya kan? Berarti ini semua hanya untuk ini. Gitu. Innama bu'ithu, aku diutus selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Aku diutus di masa itu untuk menggapai satu target. Misiku adalah apa? Apa ya Rasulullah? Membuat orang menjadi Islam semua? Enggak. Baginda mengutarakan makna yang lebih halus dari itu, yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih luhur dari itu semua. Semua orang dapat hidayat. Coba lihat bagaimana baginda mengutarakannya. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan. Berarti sebelum baginda sudah ada akhlak, tapi tidak sempurna. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Begitu. Masuk dalam kategori akhlak yang mulia adalah menghantarkan hidayah kepada semua umat manusia, sehingga bisa mereka berakhlak kepada Sang Pencipta. Begitu. Menyadarkan mereka bahwasanya mereka itu adalah hamba yang senantiasa butuh kepada tuannya atau majikannya. Menyadarkan manusia bahwasanya mereka itu adalah makhluk yang fakir, yang miskin, yang butuh kepada Sang yang Maha Kaya. Itu akhlak namanya, ikhwan. Bagaimana engkau menyadari posisi dirimu, bagaimana engkau menyadari statusmu, itu satu tuh. Kemudian apa? Berakhlak baik kepada sesama. Begitu kan? Gimana sikap kita kepada keluarga, sikap kita kepada kerabat, luas lagi, sikap kita kepada tetangga, sikap kita kepada masyarakat. Oke, sebelum itu jangan lupa sifat kita kepada istri kita, suami kita, anak kita. Seringkali kita mendengar ya, anak itu wajib berakhlak kepada orang tuanya, tapi jarang dibahas. Orang tua juga wajib berakhlak kepada anaknya. Begitu. Si adik berakhlak kepada si kakak, jangan lupa ada juga akhlak atas si kakak yang harus dia buat untuk si adik. Jadi semua itu masuk dalam kategori akhlak. Kita lanjut lagi, tapi kita salawat dulu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Salawat Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, jadi itulah tujuan daripada baginda SAW, membawa misi yang luar biasa. Apa misinya? Menyempurnakan akhlak. Dan Nabi SAW menjadikan akhlak itu tolak ukur kedekatan dengannya nanti di hari kiamat. Iya, setiap orang mau dekat dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Dan memang satu-satunya penyelamat di akhirat adalah Nabi Muhammad SAW. Iya kan ya. Nah, semua tahu kok peristiwa yang akan terjadi di padang mahsyar, bagaimana nantinya. Semua mengharapkan Rasulullah, semua akan mencari Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa dekat dengan Rasulullah? Dalam hadisnya baginda bersabda, "Aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah." Yang terdekat dari kalian, tempat duduknya nanti denganku di hari kiamat adalah siapa? Apakah mereka yang banyak sholatnya? Enggak. Mereka yang banyak sedekahnya? Enggak. Tiap tahun pergi haji? Enggak juga. Nah,
Yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, adalah mereka yang paling indah akhlaknya. Aqrabukum minni manzilan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Dalam riwayat al-muwatta'una aknafa, yang senantiasa merendahkan hati. Itu tuh yang paling dekat dengan Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, baginda bersabda, yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah mereka orang yang paling banyak salawat kepadaku, salawat Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bila mana sudah tumbuh cinta kepada Rasulullah di hati seorang hamba, maka senantiasa dia bersalawat kepada Rasulullah, terutama ketika dia mendengar nama Rasulullah SAW. Dengan spontan tergerak hatinya, tersetrum gitu. Salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang kayak gitu pasti akan terikat dengan akhlak, karena dua hadis itu dua tapi satu. Tak ada mungkin orang kalau banyak salawat tapi akhlaknya buruk, berarti ada cacat dalam salawatnya itu. Atau akhlaknya baik tapi kurang bersalawat, berarti ada cacat dalam akhlaknya itu. Kedua itu satu ya ikhwan, karena dua-duanya hadis yang hampir sama bunyinya. Aqrabukum minni manzilan yaumil qiyamah aktsarukum alayya salatan. Dari yang lain, ahasinukum akhlaqa, yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat. Dalam riwayat, mereka yang paling banyak salawat kepadaku. Dalam riwayat, mereka yang paling bagus akhlaknya. Dan kedua itu sama sebenarnya. Kalau orang akhlaknya bagus, pasti dia akan senantiasa mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sumber akhlak yang mulia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sempurna dalam mencontohkan akhlak yang mulia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen tahu gimana sih akhlak yang mulia itu, maka lihatlah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud." Tidaklah engkau dapatkan akhlak yang mulia melainkan itu bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu guru kita Sayyidil Habib Umar menceritakan, waktu dulu ada kitab yang ngetren, kitab bahasa Inggris tapi diterjemahkan ke bahasa Arab. Saya rasa pasti itu ada terjemahnya bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya begini, kaifa taksibul asdiqa. Artinya, bagaimana engkau mendapatkan teman. Aneh nggak tahu ada nggak kitab itu di bahasa Indonesia ya? Kayaknya ada deh. Penulisnya terkenal hebat. Dia dalam kitab itu menyebutkan kalau engkau mau punya teman yang setia, maka resepnya begini, 1, 2, 3, 4. Kitab bahasa Inggris. Tapi itu jadi heboh, jadi booming di area Teluk Arab sana, dibahasa Arabin banyak orang. Akhirnya Sayyidil Umar mengkaji kitab itu. Katanya luar biasa, orang pada mengheboh-hebohkan kitab ini, padahal semua isinya ada di hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan versi hadis kita lebih sempurna dari apa yang ada di kitab itu. Tidak ada perihal yang engkau sukai daripada sesuatu akhlak, melainkan pasti engkau akan mendapatkannya dalam perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu ikhwan. Contoh. Kalau seandainya perihal akhlak ini ya panjang pembahasannya sebenarnya kan ya, tapi kita ambil beberapa poin-poin lah di antaranya. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW ketika berbicara dengan orang lain? Bagaimana akhlak Rasulullah SAW dengan istrinya? Bagaimana akhlak baginda dengan anak cucunya? Bagaimana akhlak baginda dengan anak kecil? Bagaimana akhlak baginda dengan orang yang lebih tua dari baginda, yang lebih muda dari baginda? Bagaimana akhlak Rasulullah kepada musuhnya? Kepada musuhnya pun ada akhlak ya ikhwan. Jadi enggak ada suatu sudut di kehidupan kita yang kopong dari akhlak, enggak ada. Akhlak itu memenuhi setiap sudut di kehidupan kita ya ikhwan. Akhlak ketika bangun tidur, akhlak ketika mau tidur, akhlak atau adab ketika masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, semua ada akhlaknya, dan itu detail diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kalau Rasulullah ngomong sama orang gimana? Dikatakan Rasulullah itu kalau ngomong, ini kita sebutkan beberapa perihal yang bisa kita praktekkan ya. Baginda Nabi Muhammad SAW kalau ngomong itu bagaimana ikhwan? Ngomong pelan ngomongnya, pelan-pelan, nggak cepet-cepet, pelan ngomongnya.
dan mudah untuk difahami. Bahkan kadang-kadang Nabi SAW itu mengulangi omongannya 2 kali biar lebih mudah difahami. Dan Nabi Muhammad SAW itu orangnya pendiam. Nabi itu orangnya pendiam ya ikhwan, pendiam. Kata sahabat, kalau seandainya kita lagi duduk sama Nabi, sama sahabat-sahabat yang lain, pasti yang paling sedikit ngomongnya ya Rasulullah, paling banyak ngomongnya ya kita. Jadi pendiam orangnya Nabi Muhammad SAW. Iya. Bahkan begini kata sahabatnya, bahkan tidak heran kalau seandainya dalam satu majelis kami bisa menghitung berapa kalimat yang keluar dari Rasulullah SAW. Jadi sangat pendiam, ngomongnya dikit gitu. Dan Rasulullah kalau ngomong, kalau lawan bicaranya diam, baru baginda ngomong. Ketika baginda ngomong, kemudian lawan bicaranya mau ngomong, langsung Nabi SAW menyetopkan omongannya untuk memberikan kesempatan untuk lawan bicaranya ngomong. Jadi nggak ada ceritanya rebut-rebutan untuk ngomong atau teriak-teriakan atau bantah-bantahan, nggak ada sama sekali. Kalau lawan bicara mau ngomong, langsung Rasulullah stopkan omongannya, dengerin. Ini luar biasa ya kawan ya. Terus terang, menjadi pembicara itu gampang, paling mudah jadi penceramah, betul nggak? Paling mudah jadi tukang ngomong, paling gampang. Tapi ya, paling sulit menjadi pendengar yang setia. Betul. Kalau disuruh milih, mau jadi enak mana? Pembicara atau pendengar? Paling gampang pembicara. Ngoceh terserah sama dia. Tapi menjadi pendengar, bukan seorang pendengar nih, pendengar yang setia. Wah, itu sulit ya ikhwan. Benar-benar sulit menjadi pendengar yang setia. Sekiranya lawan bicaramu puas dia ngomong sama ente dengerin, ente kasih dia fokus 100%, ente tanggapin apa yang dia ceritakan, walaupun kebanyakan omong kosong contohnya. Tapi gimana cara kita nanggapinnya biar hatinya puas, jangan sampai dia patah hati. Itu sulit loh, sulit bener. Wallahi, seakan-akan engkau menjadi wadah yang ditumpahkan, kalau bahasa kasarnya yang dimuntahkan ke situ semua yang ada diisi teman-temanmu. Temanmu lagi sumpek nih, datang ke ente curhat, ente nggak ngapa-ngapain, cuma dengerin, tanggepin, nggak ngasih usul, nggak, cuma dengerin aja, tanggapin, udah. Itu temanmu itu 50% sumpeknya udah ngilang ketika dia mendapatkan pendengar yang setia. Nah begitu ya kawan. Makanya dikatakan di akhir zaman ini sangat jarang dan sangat sulit kita mencari, bukan membicara, mencari pendengar. Nah akhlaknya Rasulullah SAW itu baginda senantiasa mendengar lawan bicaranya sampai puas. Kalau dia berhenti baru Nabi SAW ngomong. Nabi ngomong dikit, dia ngomong lagi, langsung Nabi SAW diam mendengari omongannya. Jadi luar biasa sampai puas. Nggak ada orang yang ngomong dengan Nabi SAW melainkan dia puas. Bahkan bukan cuma itu, Nabi SAW senantiasa senyum kan, senyum terus Rasulullah SAW. Daimul bisyr, tak pernah senyuman itu luput daripada bibir Rasulullah SAW. Terus senyum, begitu. Senyuman yang indah ya ikhwan, indah senyumannya Nabi SAW. Jadi setiap lawan bicara Rasulullah itu bukan cuma puas dan mendapatkan solusi dan mengira bahwasanya dialah orang yang paling Rasulullah cintai. Kalau bahasa kitanya orang yang ngomong sama Rasulullah pasti kegeeran. Wah, aneh yang paling dicintai Rasulullah SAW. Karena perhatian yang baginda berikan itu luar biasa untuknya. Dia nggak pernah mendapatkan perhatian seperti ini dari yang lain, sehingga dia mengira aku yang paling dicintai Rasulullah. Padahal Nabi ya, kayak gitu dengan semua. Nah itulah ya ikhwan akhlaknya Rasulullah SAW. Pasti, dan tidak ada kata yang tidak enak yang kau dengar dari Nabi SAW. Dari segi bohong sama sekali nggak ada, atau namimah, batu api nggak ada, atau kata-kata yang tak layak didengar nggak mungkin engkau dengar dari Nabi SAW. Semuanya kata-kata yang indah. Bahkan kalau seandainya ada 2 kata yang halus, pasti Nabi akan memilih yang paling halus. Yang paling halusnya yang mana? Nah begitu ikhwan. Ketika Nabi SAW menceritakan, begini kata Rasulullah, tu'radu alayya a'malukum, sungguh senantiasa
disodorkan kepadaku amal-amal kalian. Nah, jadi amal kita ini setiap minggu dilaporin ke Nabi SAW. Ada apa namanya itu, ada laporan ya, ada raportnya gitu, ada query-nya, ada raportnya, dilaporkan ke baginda setiap minggu. Baginda bersabda, fa in wajadtu khairan hamidullah. Bila mana aku mendapatkan khairan, apa arti khairan? Kebaikan. Kalau seandainya aku mendapatkan kebaikan, maka aku bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Namun kalau seandainya aku mendapatkan, nah di sini tengok, lawannya kebaikan apa? Keburukan. Tapi Nabi nggak mau bilang keburukan. Nabi bilangnya apa? Namun kalau seandainya aku mendapatkan yang selain itu cara yang ngomongnya. Jadi nggak dibilang keburukan, apa? Selain kebaikan, kata Nabi SAW. Kalau seandainya aku mendapatkan selain itu, maka aku meminta ampun kepada Allah untuk kalian, kata Nabi SAW. Senantiasa Nabi beristighfar untuk umatnya setiap minggu. Jadi makanya ikhwan, amal-amal kita itu senantiasa dilaporkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan bin fulan beramal ini. Ada yang baik, Nabi doakan, dan Nabi bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alangkah indahnya kalau seandainya Nabi SAW senang dengan laporan yang kita angkat ke baginda SAW. Tapi kalau seandainya ada maksiat di situ, maka Nabi SAW ngapain? Sedih. Nabi SAW mendoakan untuk semoga hamba ini mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Coba garis bawahin. Jadi Nabi SAW nggak mau menyebutkan keburukan. Nabi bilang apa namanya? Selain itu, selain kebaikan, ya keburukan artinya. Itu luar biasa ya. Sampai-sampai ada beberapa profesor, mereka membuat kitab khusus bagaimana pola Nabi memilih kata-kata yang indah dari yang paling indah dari yang indah. Ini bagus semua, tapi bagaimana? Kenapa Nabi milih yang ini? Padahal ini sama loh sinonimnya. Tapi kenapa yang ini dipakai Nabi SAW dan yang ini nggak dipakai Nabi? Karena ini ada maknanya 1, 2, 3 sampai segitunya. Timbullah ilmu dalam perihal itu. Begitu ya ikhwan. Itu akhlaknya Rasulullah SAW ketika berbicara. Tak pernah menyakiti hati orang, tak pernah menyinggung orang. Apalagi mengumpat, ngosipin orang, nggak pernah ribah dia, nggak pernah batu api. Apa batu api nih? Namimah, mengadu domba. Nggak pernah ngadu domba. Bohong, apalagi bohong, nggak pernah. Semua itu tak pernah baginda SAW melakukan ya ikhwan. Ini akhlak Rasulullah SAW ketika berbicara. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW ketika di rumah? Wah, luar biasa. Ketika di rumah Nabi SAW, coba lihat bagaimana yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW di rumahnya, bagaimana perilakunya dengan istrinya. Kadang-kadang Sayyidah Aisyah, kan Siti Aisyah itu masih muda, ikhwan. Jadi benar-benar watak anak muda ada pada Siti Aisyah. Tapi bagaimana baginda SAW menyikapi watak itu, ikhwan? Ngambeknya Siti Aisyah, bagaimana Nabi SAW menyikapinya? Bahkan begini, minta maaf nih, minta maaf. Kadang-kadang bukan cuma itu, kecemburuan yang paling sulit diatasi ketika pasangan itu cemburu dengan pasangannya atau mulai curiga. Nih, lihat bagaimana baginda SAW menyikapi kecemburuan itu dengan cara yang sangat halus, yang tidak menyakiti siapapun, dan masing-masing mendapatkan jatah dan bagiannya. Wah, banyak nih antum kalau baca dalam Syama'il ya. Jadi ada kitab khusus, bukan cuma sirah ya kan, kalau kita ngaji tentang Rasulullah sirah ya. Bukan ikhwan, kalau sirah itu adalah cerita peristiwa. Tahun sekian ada peristiwa apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bukan itu yang kita mau. Ya, kita maunya nih membedah sosok Nabi Muhammad SAW. Bagaimana baginda di rumahnya, bagaimana baginda dalam ketawaduannya, bagaimana baginda dalam kedermawanannya. Akhlak-akhlak yang mulia itu di mana dibahasnya? Ada ilmu khusus namanya Syama'il. Asy-Syama'il, perangai. Syama'il artinya perangai Rasulullah SAW. Yang dibahas dalam ilmu itu adalah perangai sifat, artinya sifat, baik pun sifat lahiriah ataupun sifat batiniyah. Sifatnya Rasulullah bagaimana? Dimulai dengan postur wajahnya. Wajahnya begini bentuknya, alisnya begini bentuknya, postur tubuhnya bagaimana, tingginya bagaimana, gemuknya bagaimana, dijelasin dengan detail. Kemudian juga dijelasin sifat-sifat akhlaknya, bagaimana ketawaduannya, bagaimana kerendahan hatinya, bagaimana kedermawanannya,
bagaimana baginda di rumahnya, bagaimana baginda dengan keluarganya. Itu ada sifat, ada ilmu khusus, ilmu syama'il. Nah begitu ikhwan. Kalau seandainya kita mau menggapai akhlak yang mulia, maka kuncinya adalah merujuklah ke kitab syama'il itu ikhwan. Salam Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Rasulullah di rumahnya bagaimana? Bagaimana akhlak Rasulullah di rumahnya? Berkata Sayyidah Aisyah, kana ka ahadina. Baginda itu di rumahnya ya sama kayak kami, enggak ada perbedaannya. Bukan sebagai nabi, bukan sebagai raja, enggak, kayak orang biasa. Padahal ini nabi yang paling mulia, tapi di rumah kayak orang biasa. Nyapu sendiri. Dalam riwayat dikatakan nabi itu kana yakhsifuna alaih. Kalau sandalnya putus, baginda nyait sendiri sandalnya. Wa yahlibu syatah, dan juga baginda sallam punya kambing, meras susu kambingnya sendiri. Wa yaqummul manzil, dan Nabi sallam yaqumu artinya membersihkan, nyapu rumahnya sendiri. Gitu ya kawan. Itulah Rasulullah di rumahnya. Dan juga Rasulullah sallam bagaimana dengan anak cucunya? Begini. Sahabat menceritakan Rasulullah itu sama cucunya Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain bagaimana? Layaknya seorang kakek kepada cucu, sayangnya luar biasa. Bahkan begini ya kawan, banyak mungkin kita belum buat nih ke anak kita atau cucu kita. Apa? Nabi SAW main sama Hasan Husain itu main apa itu bang? Main kuda-kudaan. Main apa? Kuda-kudaan. Kalau versi Arabnya main onta-ontaan. Nabi yang jadi kuda, dan Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain naik di atas pundak baginda SAW, dan Nabi SAW jalan. Bayangin antum main kuda-kudaan sama Sayyidina Husain. Maka masuklah Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat pemandangan yang luar biasa indah itu. Gal Masya Allah, katanya Hasan, Husain, oh ni'mal jamalukuma. Wah keren banget ontanya. Nabi SAW, keren banget nih ontanya, hebat. Dan Nabi SAW lihat, menanggapi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wa ni'mal idlanihuma, dan paling keren penunggang onta adalah dua pemuda ini. Aku seakan-akan onta yang paling hebat, dan dua pemuda ini adalah sehebat-hebatnya penunggang onta. Memuji Hasan dan Husain. Jadi mesra sama Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Nah akhirnya ada seorang sahabat yang masuk di saat yang sama, ketika dia melihat Nabi SAW mesra sama anak cucunya gitu. Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, engkau berbuat seperti ini kepada cucu-cucumu? Nabi bingung, kenapa emang salahnya apa? Iya katanya, wah kalau aku ya Rasulullah. Nih lihat nih, ada pemahaman beberapa orang kayak gitu. Kalau aku ya Rasulullah masuk rumah langsung semua pada diem. Diem. Karena wibawa. Dia kira itu wibawa, dia kira itu kesempurnaan, dia kira itu kejantanan. Nabi SAW menanggapi ucapan daripada orang itu, dibilang, ini aku kalau masuk rumah semua pada diem. Baginda bersabda, wa madza asna'u laka idza naza'a Allahu rahmata min qalbika. Apa yang aku bisa buat untukmu bila mana memang Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu. Itu bukan suatu kejantanan. Engkau buat itu kepada anak cucumu atau keluargamu, masuk rumah pada segan semua, pada serem semua, pada takut, ya berarti enggak punya rasa kasih sayang, itu kata Rasulullah SAW. Nah begini akhlak Rasulullah di rumahnya ya ikhwan. Akhlak Rasulullah kepada siapapun, kepada anak kecil luar biasa. Dalam hadis dikatakan Nabi itu kadang-kadang keliling di pasar Madinah dan melihat anak kecil. Dalam bahasa Syama'ilnya jariyah. Jariyah itu tadi budak sahaya yang kecil, yang perempuan. Si budak ini kadang-kadang disuruh-suruh oleh majikannya kan. Nah dia nggak tahu cara belanja. Siapa yang nemeninnya? Nabi Muhammad SAW yang nemeninnya. Bahkan dikatakan wa innal jariyata la ta'khudhu bi yadihi fatamshi fayamshi ma'aha haitsu sya'at. Anak kecil itu dialah yang menuntun tangan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW mengikuti kemana dia pergi, diikuti terus, suruh dampingin beli ini, Nabi SAW dampinginnya,
beli itu, Nabi SAW dampinginnya, dan terus seperti itu ikhwan. Jadi nggak ada rasa gengsi sama sekali kepada siapapun. Ada seorang ibu-ibu di Madinah yang mau curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya problem, silahkan ibu mau ngomong di mana, mau ngomong di sini di pinggir jalan, oh ini apa, duduk sama si ibu itu di pinggir jalan, gitu ikhwan. Ada lagi ibu susunya, siapa? Siti Halimah, wah luar biasa. Siti Halimah ini ibu susu Nabi Muhammad SAW, dan baginda menganggapnya sebagai ibu beneran. Syuf, ketika beliau datang di kota Madinah, langsung baginda menghormatinya. Baginda membentangkan ini ridanya ini. Dulu kan kayak permadani jarang, jadi rida itu dibentangkan ridanya. Mau duduk di pinggir jalan, barang-barang duduk sama Siti Halimah di pinggir jalan, dan gak ada yang heran sama sekali. Dan begitu ya kawan. Dan Rasulullah orangnya simple orangnya, nggak lebay. Nabi nggak lebay sama sekali, nggak lebay dalam omongannya, ngomongnya nggak terlalu lebay banget, nggak, biasa-biasa aja ngomongnya. Dan baginda itu orangnya membaur ya ikhwan. Apa ya kalau bahasa kita, apa namanya, langgeng, gampang gitu, simple orangnya, mudah orangnya. Kata sahabat, nih kalau kita duduk sama Rasulullah SAW, kita ngomongin masalah kulineran, Nabi juga ngomongin masalah kulineran sama kita. Kalau kita ngomong masalah bisnis, Nabi juga ngomong masalah bisnis sama kita. Nggak kaku orangnya, wow, yang penting haram, nggak gitu pada Rasulullah. Rasulullah menggambarkan Islam suatu yang indah. Makanya sahabat benar-benar tertarik dengan sosok baginda SAW karena orangnya simpel, lembut, halus, indah dalam setiap perihalnya Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu ya ikhwan. La ilaha illallah. Dan tidak pernah ada seorang yang pernah sakit hati kepada Rasulullah SAW, nggak pernah sama sekali. Makin dikatakan pernah ada orang Yahudi nih, ada orang Yahudi yang pernah Nabi SAW minjam duit darinya, ya kan? Akhirnya orang Yahudi itu datang ke Rasulullah sebelum tempo utangnya datang, sengaja dia datang dan dia nagih dengan kasar. Tapi Nabi nggak marah. Ketika orang Yahudi itu nagih dengan kasar, dengan mengutarakan omongan yang tak layak didengar, ada di hadapannya Sayyidina Umar. Langsung Sayyidina Umar ngeluarin pedangnya, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal orang ini. Itu orang mencut, akhirnya takut tuh orang. Akhirnya Nabi SAW ketika lihat orang itu takut, Nabi SAW megang tangan Sayyidina Umar, wahai Umar, aku dan dia lebih butuh ke perilaku selain ini darimu. Jangan kau buat kayak gini. Semestinya engkau menyuruhku untuk membayar hutang, dan engkau menyuruhnya untuk halus dalam menagih hutang, kata Rasulullah. Tapi sebelum menyuruhnya, suruh aku dulu, kata Nabi SAW, suruh aku untuk bayar hutang. Begitu ya ikhwan. Akhirnya apa? Nabi SAW memanggil Sayyidina Umar dan dibawa ke dalam, dan akhirnya Nabi SAW menyiapkan berapa kadar yang harus dibayar, dan baginda menitipkannya ke Sayyidina Umar, nih biar engkau yang membayar hutang itu, nih ininya. Dan ditambah lagi, ini tambahan. Buat apa ya Rasulullah? Ini adalah sebagai pengganti karena kamu tadi barusan menakut-nakutinya. Ini kafarohnya nih, dendanya. Orang itu takut gara-gara engkau, dendanya nih, ini dariku. Akhirnya Sayyidina Umar memberikan itu kepada orang Yahudi itu. Nih hutangnya Rasulullah, dan ini hadiah dari Rasulullah untukmu. Untuk apa? Karena aku telah menakut-nakutimu tadi. Nah, ini adalah dendanya. Apa yang terjadi? Langsung otomatis itu Yahudi masuk Islam. Dan dia berkata, wahai Umar, sungguh aku datang ke sini belum tepat waktu sebenarnya. Belum masa hutang itu datang. Tapi aku ke sini aku untuk menguji Nabi Muhammad SAW. Aku mendengar di kitab-kitabku yang dahulu bahwasanya Nabi akhir zaman itu orangnya sangat sabar, dan tidaklah dia dijahili melainkan dia lebih bertambah sabar. Dan aku telah melihat akhlak itu sekarang, langsung dia masuk Islam. Salam Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Banyak ikhwan kalau kita mau cerita tentang Rasulullah, bagaimana akhlaknya dari awal hidup Rasulullah sampai akhir, itu semuanya akhlak yang mulia. Dan itu diwarisi oleh sahabat, kemudian para tabi'in, dan sampai guru-guru kita bersambung sanad dalam akhlak itu ya ikhwan. Nah inilah warisan Nabi Muhammad SAW, akhlak yang mulia, yang mana ilmu itu hanya mengantarkanmu untuk bisa mendapatkan akhlak yang mulia. Lepas tutup di sini dengan suatu cerita, bukan cerita
Rasulullah atau para sahabatnya. Enggak. Ini cerita guru kami. Gurunya guru kami. Jadi artinya warisan itu akhlak yang mulia, itulah yang semestinya kita cari, ikhwan. Dan itulah yang semestinya kita praktekkan dalam keseharian kita. Bukan hanya informasi yang dihafali belaka, bukan itu. Praktek dalam hidupmu. Bawalah akhlak itu hidup. Siti Aisyah ketika ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Maka beliau berkata, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah ya Al-Qur'an. Rasulullah lah yang menjadikan Al-Qur'an itu berjalan. Begitu, ikhwan. Lalu ada Al-Imam Al-Azim Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ada seorang ulama besar, ulama tenar, asal dari Hadramut, dan beliau hijrah ke Jeddah di sana dan wafat di sana. Ini yang menceritakan kepada kita ya guru kita Sayyidul Habib Ali Al-Jufri, karena beliau yang melihat saat itu peristiwa itu. Dan seperti itu banyak ya ikhwan. Ketika beliau dan gurunya menghadiri suatu acara di rumah orang, beliau hadir. Setelah acara selesai, sudah beliau mau pulang, ya kan? Ketika beliau mau pulang itu sudah diantarin ke mobil dan mulai duduk di mobil. Nah, apa yang terjadi? Tuan rumah itu kan senang luar biasa. Terima kasih ya Habib, makasih banyak sudah hadir di acara kami. Ya, sama-sama insyaallah. Masuklah Abdul Qadir ke mobil dan mulai si tuan rumah ini menutup pintu mobil. Marhaba ya khair. Habib Qadir senyum terus sampai puas tuan rumah itu. Sudah jalan, kita jalan aja duluan nih, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan mobilnya. Yang di belakangnya ini nih Al-Habib Ali Al-Jufri. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Terus pas mobil itu sudah jauh, gurunya yang depan itu berkata, ya Ali, coba kau tengok, masih kelihatan nggak rumah yang tadi kita mampir di situ? Beliau bilang, enggak, sudah jauh Habib, sudah nggak kelihatan lagi. Ya sudah, sini, berhenti sebentar. Suruh sopirnya berhenti. Berhenti sopir itu di samping. Ada apa Habib? Ali, engkau yang di belakang, kau turun dari mobil, engkau bukakan pintu mobil ini. Ada apa? Ketika Habib Ali ini turun keluar dan membukakan pintu mobil, tahu-taunya tangannya beliau kejepit, ya ikhwan. Tangannya beliau kejepit, udah mulai berdarah-darah, memar dan berdarah, biru bengkak, banyak darahnya. Apa yang terjadi? Jadi waktu tuan rumah itu nutup pintu, dia nggak ngeliat tangannya beliau ini masih nyangkut. Tapi apa yang terjadi? Nggak ada sama sekali ekspresi cemberut atau au, sama sekali nggak ada. Senyum terus, sehingga tuan rumah itu yang menutup pintu itu dia nggak merasa dia bersalah, karena dari mimik mukanya senyum dan nggak ada rasa sakit sama sekali. Langsung itu muridnya nangis. Gak ya Habib, kenapa nggak bilang dari awal? Kok baru sekarang bilangnya? Paling nggak dari tadi kek. Enggak. Aku ngeri kalau seandainya kita bilang tadi, akhirnya kita buka pintu, ketahuan, akhirnya masih dilihat sama tuan rumah itu. Makanya agak jauh sedikit biar nggak kelihatan lagi. Jadi selama itu beliau menahan sampai berdarah-darah ya ikhwan. Demi semua itu demi apa? Demi menjaga hati yang menutup pintu, jangan sampai terluka. Padahal dia sudah terluka nih, tangannya bengkak, berdarah. Tapi jangan sampai, biarlah kita terluka, tapi jangan sampai hati orang tergores karena kita. Itu contoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau kita gimana? Biasanya kita jangan sampai, yang penting kita puas, biarin orang patah hati, bukan patah hati, biar orang sakit hati, yang penting kita senang. Ini kebalik. Kalau warisan Rasulullah, jangan sampai orang sakit hati, jangan sampai orang patah hati. Walaupun mereka telah menyita waktumu, walaupun mereka telah menyakiti zahir batinmu, tapi jagalah hati mereka, jangan sampai mereka tersakiti hatinya. Nah, itulah mungkin ringkasan yang bisa Al-Fakir sampaikan di sini, karena memang temanya sangat panjang lebar ya kawan. Temanya sangat umum sekali ya, menggapai akhlak yang mulia. Apa itu akhlak? Dan kenapa pentingnya kita membahas akhlak?
Karena akhlak adalah intisari daripada agama ini semua. Ilmu dan pengetahuan hanyalah sampul, hanyalah kulit, dan yang di dalamnya adalah akhlak. Dengan pemahaman yang sangatlah luas. Akhlakmu kepada Allah Ta'ala, akhlakmu kepada dirimu sendiri, dan akhlakmu kepada sesama. Baik pun yang lebih tua darimu ataupun yang lebih kecil darimu. Semua itu harus dihiasi dengan akhlak yang mulia, sehingga kita insya Allah bisa nanti dekat dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Karena dekat-dekatnya orang adalah sebaik-baik akhlaknya. Mungkin sekian yang bisa Al-Faqih sampaikan di sini. Tafadhol, biasanya kalau dibuka sesi setengah jawab, silahkan yang mau bertanya. Mungkin Al-Faqih jawab sebisanya. Tafadhol. Bapak yang menanya tentang Waalaikumsalam. Mau nanya bagaimana akhlak kita yang berhadapan dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Jadi saya punya teman sekali mengajarkan ngobrol, terus dia suka menceritakan tentang dia kebetulan agama Kristen, dan dia bilang bahwa mengenai dosa turunan gitu. Dia ceritakan tentang dosa turunan, terus gitu dia cerita sedikit tentang bagaimana akhlak yang baik dalam menghadapi teman yang beda agama. Ya, marhaba ya. Terima kasih banyak Umi, jazakumullah khair. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Biasanya gimana? Langsung jawab ya. Alhamdulillah ya, marhaba. Langsung kita jawab, nggak apa-apa ya. Bismillah sambil. Baik. Ini Masya Allah ikhwan, Masya Allah. Bagaimana akhlak kita kepada orang yang beda agama dengan kita. Semua bermula dari cara pandang. Jadi yang harus dibenahi adalah cara pandang dulu, sebelum nanti ntar dilampiaskan dengan sifat ataupun akhlak atau perilaku. Bagaimana kita memandang mereka, orang yang lain agama dengan kita? Apakah kita memandang mereka adalah musuh? Oh no, tidak. Mereka adalah musuhnya Allah? Enggak. Musuhnya kita juga enggak. Yang harus kita benci? Enggak. Ikhwani, yang harus engkau benci itu adalah kekafirannya, bukan orangnya. Ketika seorang sudah membenci orang karena orangnya, berarti cacat cintanya kepada Allah Ta'ala. Betul. Kesempurnaan cinta seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah dia mencintai semua ciptaannya Allah Ta'ala, yang diantaranya adalah makhluk itu. Jadi makhluk itu adalah sasaran cinta kita. Kenapa? Karena dia adalah ciptaannya Allah yang kita cintai. Kita mencintainya karena Allah. Namun kita benci, ya kita benci kekafirannya. Yang mana kekafiran itu bisa jadi hilang darinya. Betul ya ikhwan. Dan itu adalah tugas kita, menghilangkan kekafiran itu darinya. Ini poin pertama. Poin kedua, ini luar biasa dan berat, tapi sangat berat, tapi sangat luar biasa dampaknya ikhwan. Pandanglah kepada selainmu, pun itu orang kafir, iya. Pun itu orang beda agama, iya. Bahkan maaf kata. Pun kalau seandainya itu orang yang telah mencaci maki agamamu, pun pandanglah kepada mereka bahwasanya mereka adalah asetmu di akhirat nanti. Maksudnya gimana aset? Bahkan kita diajarkan oleh guru-guru kita, ketika engkau berdakwah dan mulai mengutarakan nasihatmu kepada siapapun, walaupun itu orang kafir, engkau pandang dan engkau terus resapi bahwasanya moga-moga nanti kalau seandainya dia dapat hidayat, dan kalau seandainya dia dapat hidayat dan seandainya dia baik dalam
agama Islam, kemudian dia meninggal dalam keadaan agama Islam yang baik, siapa tahu dia akan yang memberikan syafaat kepadaku nanti di hari kiamat. Bukannya kebalik ya, bukan aneh kasih dia syafaat, kagak. Siapa tahu dia akan menjadi memberi syafaat untuk aneh. Jadi aku berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Semoga suatu hari nanti kalau seandainya dia masuk Islam dan dia baik, semoga dia tidak melupakan kebaikan yang pernah aku berikan kepadanya, sehingga dia nanti memberikan syafaatnya untukku nanti di hari kiamat. Itu cara pandangnya, ikhwan. Bukan kebalik. Bukan aneh mau masukin dia, aneh mau menyelamatkan dia dari neraka ke surga. Enggak, justru kebalik. Bisa jadi dia yang menyelamatkanmu dari neraka ke surga. Itu ikhwan. Berat enggak itu? Beratnya luar biasa. Iya kan? Kepada siapapun, walaupun orang beda agama sama kita. Ini pola pandang kedua. Kalau seandainya engkau sudah memandang dengan pola pandang seperti ini, otomatis akan berubah sifatmu kepada mereka, wahakala, budi pekertimu kepada mereka, omonganmu kepada mereka. Intinya satu, pandanglah mereka sebagai asetmu di hari kiamat nanti. Pandanglah mereka bahwasanya mereka juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Kekafiran yang ada pada mereka itulah yang semestinya engkau benci, wahakala. Dan bagaimana kita berakhlak kepada mereka? Persis selayaknya engkau berakhlak kepada sesama muslim. Senyumannya sama, jangan engkau kurangi porsinya. Muslim senyum terus, ini agak cemberut dikit, ya kagak. Engkau tidak baik dalam memperagakan Islam kalau begitu. Itu luar biasa. Oh, agama kita lebih mulia daripada agamanya, pasti. Agama kita benar, agama dia salah, ya itu keyakinan kita. Tapi bagaimana kita bisa menghormati hamba Allah ini terlepas dari agamanya bagaimana? Ini begini, ikhwan, ini luar biasa. Ada suatu perihal yang ajib. Kalau kita baca di cerita Wali Songo itu sebelumnya dan juga setelahnya, dengan berkat jasa mereka akhirnya bumi Nusantara ini menjadi negara terbesar musliminnya sedunia, ya kan? Tanpa perperangan, iya. Mereka berkata, sungguh mereka para Wali Songo itu telah menyihir kami. Kami disihir akhirnya masuk Islam. Gara-gara disihir kami nih. Tapi disihir dengan apa? Dengan diguna-guna? Enggak. Sungguh mereka telah menyihir kami dengan keindahan akhlak mereka. Akhirnya kami tertarik terislam. Karena kami dalam perkataan mereka dengan kata sihir. Kami disihir oleh Wali Songo dan para mereka itu, wali-wali itu. Para ulama itu menyihir kami. Dengan apa ya? Dengan santet? Kagak. Mereka menyihir kami dengan akhlak baik mereka, sehingga kami bisa akhirnya masuk Islam. Perihal ini, ikhwan, terulang juga. Ada di Afrika sana. Ada namanya Imam Al-Habib Sa'id Al-Biyud. Sayyid Sa'id Al-Biyud berasal dari Hadramaut. Beliau hijrah ke Afrika. Dan dengan berkat beliau ratusan ribu orang masuk Islam. Ceritanya gimana? Simple. Beliau ke sono, bukannya ulama, ini bukan ulama nih, pedagang. Tapi bagaimana beliau memperagakan keindahan Islam? Begini caranya, dia bilang, aku di sana berdagang. Aku buka toko, buka kedai kecil, dan orang-orang mulai belanja sembako. Kalau orang beli teh, aku tambahin gula sedikit. Mereka bingung. Tuan, saya beli teh nggak beli gula. Iya, kau minum teh pasti perlu gula nih, makanya gula hadiah dariku. Wah, bingung orang, ada bonusnya kalau belanja. Orang kalau beli ikan ditambahin sama dia minyak goreng. Aku nggak beli minyak goreng, iya aku tahu. Tapi kau kalau mau ikan pasti kau perlu minyak untuk goreng ikan tuh. Nih hadiah dariku kepadamu. Mereka takjub, ini apaan kayak gini? Ini orang berdagang, ini gimana cara untungnya kalau pasti rugi terus. Akhirnya mereka tertarik dengan cara Sayyid ini. Kita luar biasa, ini kau dapat dari mana ajaran kayak gini? Ya ini ajaran Nabi kami, mengajari kami untuk berbuat baik kepada sesama. Jadi luar biasa, akhirnya apa? Mereka tertarik. Tapi begini ikhwan, mereka bilang, ya Sayyid, kami terus terang tertarik dengan perilakumu yang luar biasa mulia itu. Namun kami punya agama, nenek moyang kami pegang teguh. Beliau bilang, aku nggak maksa kalian untuk memeluk agamaku. Ya silahkan.
Namun sini, mau nggak kalian aku ajari anak-anak kalian untuk baik budi pekertinya? Oh nggak apa-apa ya, kalau anak-anak kami nggak apa-apa. Akhirnya mereka kirim tuh anak-anaknya. Jadi anak-anaknya yang kecil tuh ngaji sama dia. Beliau mulai mengajari anak-anaknya ini apa namanya? Syahadat dan Fatihah. Dan memesankan anak-anaknya ini ketika kalian pulang dari sekolah ini, dari madrasah ini, pertama kali yang kalian lakukan masuk rumah langsung cium tangan ibumu bolak-balik, cium tangan ayahmu bolak-balik, cium tangan kakakmu, cium kening adikmu. Ini perihal yang nggak pernah mereka lihat. Jadi ketika anaknya itu pulang dari sekolah begitu, itu tersentuh si ibu ini. Ya Allah, semenjak dulu nggak pernah ada yang nyium tangan, nggak pernah ada yang mencium kening gitu. Benar-benar tersentuh. Akhirnya apa? Mereka berani meninggalkan agama nenek moyang mereka demi Sayyid ini. Karena benar-benar tersentuh dengan akhlak yang mulia daripada itu, ikhwan. Akhirnya apa? Semua sekampung, hampir setengah negeri, ikhwan, masuk Islam di tangan seorang Sayyid itu. Sampai sekarang itu tokonya diabadikan. Toko yang beliau warung yang beliau jual beli situ diabadikan nih, warungnya Sayyid Al-Bigit, yang di warung inilah hampir setengah negara ini masuk Islam. Gara-gara jualan. Nah, begitu ya ikhwan. Jadi luar biasa ketika kita berinteraksi dengan orang beda agama, porsi senyumnya jangan engkau kurangi. Wah, kata kejujuran, peragakanlah Islam dengan sebaik mungkin untuknya. Jangan sampai engkau menjadi pencegah dari Islam itu sendiri. Wah, kata ada banyak teman-teman kita di sana masuk Islam, mu'allaf, dibilang kayak gini. Oh, ini sangat tersentuh ikhwan kita pas dengar itu. Dibilang kayak gini. Untung aku mengenal Islam dulu sebelum aku mengenal orang muslimin. Kalau seandainya aku mengenal kaum muslimin dulu, pasti aku nggak akan tertarik dengan Islam ini. Tapi alhamdulillah, untungnya aneh nemunya apa? Islamnya itu yang aku temukan. Begini kajian-kajiannya, begini hakikatnya. Ketika aku ketemu seorang muslim, aku nggak terpukul. Karena kesalahan itu kesalahan mereka, bukan kesalahan Islamnya. Tapi kalau seandainya aku ketemu muslimin dulu, sebelum aku mengkaji Islam, langsung keblok gitu, nggak ngapain Islam. Mereka nggak, karena mereka sendiri yang menutup Islam untuk didapatkan oleh orang lain. Dalam kata mereka, kam al-Islam mahjubun bi ahlih. Islam itu tertutup dengan muslimin sendiri. Muslimin sendiri yang menutupi Islam itu. Karena kurang baik dalam memperagakan Islam itu. Wa ala kulli hal. Jadi peragakanlah Islam dengan sebaik mungkin kepada siapapun, bukan demi orang kafir kita baik, enggak, kepada siapapun. Wah, demi bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir jelaskan saat ini. Marhaba. Tafadhal. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanya Bib, bagaimana cara kita menegur jemaah yang kalau lagi kajian ngobrol dari awal dari akhir kita lakukan. Iya, masih ya. Kalau kita tegur atau bersinggung, kita tegur ngobrol, gimana Bib? Kasih Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering sering ada beberapa kasus kita pengen negur tapi ngerinya ntar tersinggung atau gimana gitu. Jamil ikhwan, kalau kita lihat kan ada hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam tastati' fa bi lisanihi wa illam tastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Bila mana kalian melihat sesuatu yang tidak benar, yang salah, kemungkaran, maka rubahlah. Dengan apa? Dengan tanganmu kalau bisa. Kalau nggak bisa, maka dengan lisanmu kalau bisa. Kalau nggak bisa, maka dengan hatimu. Ingkari dengan hatimu. Gitu ikhwan. Nah, tengok. Misi itu ikhwan, bukan mengingkari. Tapi tengok bagaimana lafaz hadisnya. Falyughayyirhu, tapi merubah. Jadi misi kita bukan hanya mengingkari. Kalau seandainya misi kita mengingkari, alangkah mudahnya ikhwan. Gampang banget. Ada yang salah, kita ingkari, kelar, udah kelar gitu.
Saya bilang kelar. Belum kau tunaikan amanahmu. Bukankah aku sudah mengingkari? Bentar dulu. Yang Nabi minta bukan mengingkari. Yang Nabi minta adalah merubah. Merubah itu kadangkala prosesnya panjang. Kalau mengingkari paling mudah dan paling cepat, kelar. Tapi bukan itu yang diminta Nabi SAW. Merubah. Kadangkala merubah itu dengan mengingkari secara langsung akan berubah dia. Kadangkala tidak. Ketika engkau mengingkari bakal diprotes, bakal berdampak negatif. Sebenarnya engkau tahan dulu pengingkaranmu ini. Itu demi kemaslahatan kadangkala, ya kan? Kalau kita ingkari sekarang, dia nggak akan berubah, bahkan dia bisa merajalela. Berarti kita diamin. Diamnya kita bukan karena ridho atas kesalahan itu, atas kemaksiatan itu contohnya. Diamnya kita demi kita bisa merubahnya. Begitu ya, ikhwan. Jadi bagaimana caranya untuk merubah? Bisa jadi engkau dengan diam. Bahkan nih ikhwan, nomor satu penting banget. Bahkan nomor satu, ketika engkau melihat kesalahan, sebelum engkau mengingkari dengan lisanmu atau dengan nasihatmu atau dengan tanganmu, bahkan engkau ingkari dengan hatimu. Nomor satu, engkau peragakan yang baik di hadapannya, dan juga jangan lupa berdoa untuknya. Bukan cuma kasus majelis taklim ya, enggak. Kita bicara dengan yang lebih luas lagi ceritanya. Doakan mereka yang salah itu, doakan mereka yang berbuat salah. Betul. Begini ikhwan, Allah Ta'ala berfirman kepada baginda Rasulullah dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai muzammil, orang yang berselimut, bangunlah di malam hari tatkala orang tidur. Bahakala, kecuali sedikit untuk istirahatmu, selainnya bangunlah bermunajat di malam hari. Kemudian Allah Ta'ala utarakan, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sungguhnya engkau di siang hari mempunyai tugas berenang dengan panjang lebar, maksudnya berdakwah. Allah utarakan dengan berenang itu. Engkau meraungi samudra manusia dengan berdakwah di kalangan mereka. Kata ulama, 2 poin ini itu nggak bisa, satunya kurang. Ketika seorang da'i ilallah di siang hari dia khutbah ke sono sini, dia begini nasihati orang ila akhir, tapi di malam hari dia molor. Nah, di malam hari dia nggak berdoa untuk sasaran dakwahnya, cacat itu. Berarti belum dia memperagakan dakwah Nabi Muhammad SAW yang benar. Seorang da'i adalah di siang hari dia berusaha dengan zahirnya, dengan nasihatnya, dengan upayanya, dan di malam hari dia berusaha untuk sasaran dakwahnya dengan dia berdoa kepada Allah, ya Allah kasihlah hidayah kepada hamba itu. Berkata guru kita, berdusta mereka yang mengajak orang untuk kebaikan di siang hari, tapi dia tidak mengajak mereka untuk kebaikan di malam hari dengan doanya. Doa nomor 1. Ringkasan daripada tugas para da'i, ringkasan dari tugas para solehin. Di siang hari mereka merayu hamba Allah untuk mencintai Allah, dan di malam hari mereka merayu Allah untuk mencintai hamba Allah. Itu ringkasan. Saya ulangi, ringkasan tugas para kaum solehin, para pendakwah. Di siang hari mereka berusaha merayu hamba Allah untuk mencintai Allah dengan nasihat, dengan cara. Dan di malam hari mereka berusaha untuk merayu Allah. Mereka berusaha merayu Allah untuk mencintai hamba-hambanya. Ya Allah, cintailah hamba fulan ya Allah. Dia merayu Allah untuk Allah mencintai fulan. Di siang harinya kebalik, dia merayu fulan untuk mencintai Allah. Itulah ringkasan daripada tugas seorang pendakwah. Nah, begitu ya, jadi kalau seandainya kita melihat suatu perihal yang tak layak contohnya, atau suatu kekeliruan di kalangan kita, bagi yang bisa menegur dan itu dampaknya baik, maka silahkan. Tapi kalau ragu-ragu, wah dampaknya mungkin tak baik, sudah nggak apa-apa, tegur dengan hatimu, dan jangan lupa engkau doakannya. Bukan cuma di saat itu aja, juga di malam hari engkau doakan. Nah, kau akan melihat suatu keajaiban yang luar biasa dalam perubahan. Nah, itu mungkin yang bisa lagi sampaikan ya. Ya, akhir. Tamam. Ini asarnya jam berapa di sini? Oh, tutup ya. Sekarang sudah asar ya. Mungkin yang siap-siap untuk mau sholat asar, belum lagi wudunya ya kan ya. Ya, kita tutup kajian ini ikhwan ya. Semoga apa yang kita dengar dari kajian ini daripada akhlak Nabi Muhammad SAW bisa kita terapkan di keseharian kita.
Semoga Allah Ta'ala memberikan bantuannya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, hingga dimudahkan untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, memperagakan akhlak yang mulia, sehingga kita bersama dengan Nabi Muhammad SAW di dunia sebelum di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa lil khairi wa nahum alaih wa fiqna Allah min khair wa ain alaih. Barakallahu fi hadha masjid wa barakallahu fi al-hadirin kullihim. بارك لهم في الأرزاق الحسية والمعنوية الظاهرة الباطنة، ووسع لهم الآفاق واقبل الدعوات وعجل بالإجابات، وزدنا وإياهم من خيراتك الزيادات، وهبنا هبات وعطية برحمتك يا أرحم الراحمين يا من وفق أهل الخير إخوانهم عليه ووفقنا الله من الخير وعين عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.